guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Oke, sebelum saya memaparkan materi tersebut, tentunya kalian sudah tidak merasa asing dengan kata-kata anak berkebutuhan khusus, ya kan? Oke, anak berkebutuhan khusus merupakan suatu kondisi di mana anak tersebut itu memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, guys. Misalnya anak tersebut itu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisiknya, mentalnya, sosialnya maupun emosionalnya, guys. Nah, di Indonesia, anak berkebutuhan khusus itu dikategorikan dalam istilah yang pertama, ada anak tunanetra, yang kedua, ada anak tunarungu, yang ketiga, ada anak tunagrahita, yang keempat, ada anak tunadaksa, dan yang kelima, ada anak tunalaras, dan yang terakhir itu ada anak cerdas dan bakat istimewa. Oke, kita akan membahasnya satu persatu terlebih dahulu ya. Tadi yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus tunanetra. Apa sih anak berkebutuhan khusus tunanetra itu? Tentunya kalian semua sudah tahu, ya kan? Oke. Anak kebutuhan tunanetra ini dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatannya. Nah, dalam hal ini, anak tunanetra membutuhkan layanan khusus dalam proses belajarnya, guys. Anak tunanetra harus belajar dengan menggunakan tulisan braille, yaitu dengan memanfaatkan indera perabanya untuk mengidentifikasi tulisan tersebut. Lalu yang kedua, ada anak berkebutuhan khusus tunarungu. Nah, di sini anak mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran, ya. Jadi tunarungu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama tuli, yang kedua ada kurang dengar. Dalam segi pelayanan pendidikan, guru memerlukan metode khusus dalam menyampaikan materi pembelajarannya, guys. Guru harus mampu berbicara dengan mimik mulut yang jelas, sehingga meskipun tanpa mendengar, anak tunarungu tersebut itu dapat mencerna informasi yang disampaikan oleh gurunya. Dan guru juga harus mampu menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh untuk membantu proses penyampaian informasi. Nah, yang ketiga yaitu ada anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Apa sih tunagrahita itu? Oke, tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya, guys. Dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosialnya. Dalam proses pembelajaran, anak tunagrahita ini memerlukan pendekatan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, karena kecepatan proses penerimaan pengetahuan tentu lebih lambat seperti itu. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus yang keempat yaitu tunadaksa. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia, tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Utamanya, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan fungsi gerak yang disebabkan oleh permasalahan pada organ gerak tubuhnya. Dalam proses pembelajaran, anak tunadaksa ini memerlukan metode-metode khusus yang disesuaikan dengan kondisi tubuhnya tersebut, ya. Nah, yang kelima, di sini ada anak berkebutuhan khusus tunalaras, guys. Anak tunalaras merupakan gangguan perilaku yang menunjukkan suatu penentangan yang terus-menerus pada masyarakat, merusak dirinya sendiri, serta gagal dalam proses belajarnya di sekolah.
anak-anak tunalaras memerlukan layanan konseling dan rehabilitasi untuk menerapkan latihan-latihan secara khusus agar dapat berperilaku sesuai dengan norma dan aturan sosial dalam masyarakat, seperti itu. Sedangkan yang terakhir yaitu anak berkebutuhan khusus cerdas dan bakat istimewa. Di sini anak cerdas dan bakat istimewa merupakan anak yang memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata anak pada umumnya. Jadi IQ-nya dia itu melebihi rata-rata pada anak terhadap anak-anak pada umumnya, seperti itu. Nah, selain layanan untuk menunjang kecerdasan dan bakat mereka, memerlukan layanan konseling serta pendampingan untuk memperkuat sisi sosial emosionalnya mereka. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi mengenai karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, maka dapat kita simpulkan bahwasanya setiap anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Layanan anak berkebutuhan khusus tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain, akan tetapi perlu diberikan sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kemampuan mereka, ya. Berbagai bentuk layanan perlu diberikan untuk menunjang kebutuhan mereka, tidak hanya pada bidang pendidikannya saja, namun layanan non-akademik juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan mandiri, seperti itu. Oke, sekian dulu pemaparan mengenai karakteristik dan kebutuhan